Nah, ini sesuatu nilai yang sangat besar ketika 314159 itu terjadi ya teman-teman ya. Ini sekitar 5 miliaran bahkan 6 miliar teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya masih berpikiran bahwa nilai-nilai ini kayak gak mungkin gitu teman-teman. Tetapi di sini gue meyakini bahwa ketika ekosistem itu berjalan, justru nilai ini terlalu murah teman-teman. Untuk ekosistem yang berjalan ya, catat ya, untuk ekosistem dApps yang berjalan dan digunakan di dunia nyata, harga yang pantas untuk dApp itu sebenarnya infinity teman-teman. Ingat ya, kalau dApps-nya itu udah jalan ya dan digunakan setiap harinya, nilai ini terlalu kecil untuk sebuah dApps yang udah jalan ya teman-teman ya, karena itu akan bertahan long term ya teman-teman ya, dan itu bisa ratusan tahun. Nah seperti itu teman-teman, itu nilainya nggak terbayangkan ya untuk Pi Network nantinya di masa depan ya. Dan lu jangan takut jadi kucilin sama teman-teman lu yang ngatain lu halu, karena dengan lu punya mindset seperti ini, lu akan ketemu dengan orang-orang yang punya mindset seperti ini juga. Gue senang ketika gue punya grup besar yang ada partnernya banyak, dan semuanya mindsetnya sama. Semuanya yakin mereka bisa jadi triliuner yang lebih kaya lagi, dan ini seru banget. Ayo kita lomba yuk ke 30 triliun. Yuk. Siapa duluan nih? A, ya kan? B, C, D, siapa nih? Siapa yang duluan ke 30 triliun? Ayo kita lomba. Bahkan grup kita, itu namanya Road to 30 triliun ya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Pi to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu like dan subscribe channel ini supaya gue bisa memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan sekarang gue udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan untuk berita terbaru dari Pi Network itu ada di 8 jam yang lalu ya teman-teman ya. Dan di sini gue akan bacakan buat teman-teman semua itu yang masih setia terhadap project Pi Network sampai detik ini teman-teman. Oke, jadi di sini tertulis bahwa daftar aplikasi mainnet di antarmuka ekosistem mainnet tidak mencakup semua aplikasi mainnet dan aplikasi Pi yang siap untuk mainnet, karena pilihannya terbatas berdasarkan kebijakan ya dan pedoman ekosistem Pi. Masih banyak lagi aplikasi Pi pihak ketiga yang tidak tercantum di sini. Beberapa aplikasi Pi pihak ketiga yang berfungsi sebagai direktori aplikasi mainnet Pi dapat menampilkan lebih banyak atau bahkan semua aplikasi mainnet, sehingga pelopor dapat merujuknya untuk mendapatkan tampilan aplikasi yang tersedia secara luas. Ingat ya teman-teman ya, di sini sudah tercantum bahwa Pi Network itu pilihannya terbatas teman-teman, karena berdasarkan kebijakan dan ekosistem Pi. Jadi semangat buat para pelopor-pelopor aplikasi untuk Pi Network ya teman-teman ya. Dan untuk beritanya mengenai Pi Network saat ini, yaitu gua udah posting beberapa postingan seperti biasa ya teman-teman ya, dari beberapa pionir di X teman-teman. Tapi sebelum gua lanjut ke videonya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai harga Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di bursa, dan untuk harga Pi Network dan Al Crypto ya, terutama Bitcoin, itu sedang mengalami penurunan teman-teman. Dan untuk Pi Network sendiri mengalami penurunan sebesar 6% lebih ya teman-teman ya. Dan sekarang untuk harga dari Pi Network itu berada di kisaran 11.000 teman-teman. Dan seperti yang gua katakan kemarin, ketika 0,7 itu tembus, nah ini kan sekarang udah 0,6 kan teman-teman. Jadi mungkin dia itu akan terus ke bawah sampai di titik 0,5an ini ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu aja kalau begitu untuk harga daripada Pi Network sampai menyentuh 0,5, kalian baru bisa masuk teman-teman. Dan semoga aja ketika 0,5 itu terjadi, semoga aja ada pantulan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita nantikan aja. Biasanya momen-momen seperti ini memang kita itu
harga yang dinanti-nanti ya untuk titik support 0,5 ini ya. Jadi mungkin para investor itu akan masuk di 0,5 teman-teman. Dan untuk ranking daripada Pi Network sendiri itu berada di nomor 28, turun kembali ya teman-teman ya. Dan untuk supply yang beredar itu udah naik kembali dari 7,25 miliar sekarang menjadi 7,26 miliar teman-teman. Dari total supply maksimal itu 100 miliar. Oke, dan itulah harga Pi Network untuk saat ini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ya punya uang dingin, kalian persiapkan dan kalian tunggu harga Pi Network itu di 0,5 teman-teman. Karena harga 0,7 itu sudah tembus ke bawah, jadi kita tinggal tunggu aja untuk masuk ke titik support di 0,5 teman-teman. Dan untuk berita daripada Pi Network, di sini gua udah posting beberapa postingan ya. Dan di sini ada hal yang luar biasa teman-teman. Dan di sini udah gua posting dari semalam ya teman-teman ya, yaitu NSIA Bank baru saja mengintegrasikan pembayaran Pi ke dalam aplikasi selulernya yang saat ini sedang dalam tahap pengujian. Jadi di sini ada videonya teman-teman. Oke ya, jadi di situ terlihat bahwa untuk pembayaran itu bisa melalui Pi. Jadi sekali lagi gue tekanin buat kalian semua yang mungkin merasa Pi Army, kalian itu taruh aja kepercayaan kalian itu kepada Nicholas Kokalis teman-teman. Karena ini memang sesuatu project yang sangat besar nantinya di masa depan ya. Gue nggak bilang saat ini, tetapi di masa depan teman-teman. Sesuatu yang baru itu sedang diterapkan di kehidupan kita. Jadi kita itu sebenarnya tinggal menunggu waktu aja untuk penyelarasan daripada Pi Network sendiri teman-teman. Karena Pi Network ini juga berusaha untuk mewujudkan cita-cita pionir tentunya ya teman-teman ya. Dan melalui hal-hal seperti ini teman-teman, entah itu menjadi pembayaran di bank atau menjadi pembayaran di marketplace, kita itu sebetulnya memang dirujukkan ke sana ya teman-teman ya. Karena Bitcoin itu adalah sebuah aset, bisa dibilang bahwa Bitcoin itu adalah emas digital ya teman-teman. Dan kemudian Pi Network itu adalah alat bayarnya teman-teman. Itu sesuatu hal yang nggak bisa dicapai oleh Bitcoin teman-teman. Karena Bitcoin itu yang punya itu elit-elit ya teman-teman ya, orang-orang besar semua. Dan mungkin melalui Pi Network itu adalah sebagai pembayaran setiap harinya teman-teman. Jadi ini dua koin yang mungkin di masa depan itu akan sangat besar teman-teman untuk fungsinya masing-masing ya teman-teman ya. Dan Pi Network ini adalah jalan yang kita pilih. Semoga aja memang Pi Network ini di masa depan ini akan menjadi fiat killer ya teman-teman ya. Dan itu sudah pernah gua rangkum di video gua sebelumnya. Dan kemudian untuk berita ini, Crypto Pionir dari Zito Realty teman-teman, langsung ya. Pelopor kripto, inilah kebenarannya. Pelopor kripto kami berusaha meluncurkan langsung ke masyarakat banyak. Jadi ini postingan dari Zito Realty. Kalau teman-teman tahu, itu adalah perusahaan real estate ya teman-teman ya di Kanada. Dan kami memiliki visi untuk menghadirkan edukasi real estate kripto secara langsung ke seluruh dunia, dilengkapi dengan sesi tanya jawab secara langsung. Nah ini ya teman-teman ya, untuk Zito Realty ini sudah menerima daripada Picoin ya teman-teman ya, Bitcoin, Picoin, dan XRP. Kalau nggak salah di web resminya itu ada sendiri bahwa mereka itu menerima Bitcoin, Pi Network, dan XRP teman-teman. Jadi mata uang kripto mana yang digunakan untuk pembayaran resmi seperti ini, itu nggak sembarang koin-koin biasa teman-teman. Jadi walaupun mungkin saat ini harga Pi Network itu baru di 11 ribuan, tetapi gue yakin untuk masa depan itu Pi Network itu akan dipikirkan oleh banyak orang teman-teman. Karena memang untuk penggunaannya yang bisa digunakan untuk membeli real estate,
kemudian peer to peer berjalan lancar kan. Kemarin kayak di video gue itu untuk negara Vietnam, gue tunjukin di video gue itu Vietnam ya teman-teman ya, melakukan peer to peer setiap harinya teman-teman, dan itu adalah sesuatu bentuk wujud pionir support daripada Pi Network teman-teman, karena itu akan membentuk sebuah nilai daripada nilai koin Pi Network sendiri teman-teman, peer to peer ya teman-teman ya. Jadi nggak ada koin-koin yang seperti itu teman-teman. Oke, dan sekarang gue akan bacakan untuk berita dari Coin Magazine, dan ini adalah berita yang terakhir di hari ini ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang gue akan bantu terjemahin terlebih dahulu. Dan untuk beritanya sendiri, membuka kunci masa depan. Bagaimana kontrak cerdas mengidentifikasi Pi Anda dalam ekosistem jaringan. Memahami cara kerja sistem kontrak cerdas dalam ekosistem utama jaringan Pi sangat penting untuk memaksimalkan pengalaman transaksi Anda. Berikut adalah uraian terperinci tentang cara Pi Anda dideteksi sebelumnya menjalankan transaksi pembayaran dalam aplikasi terdesentralisasi, teman-teman. Oke, yang pertama, inisiasi pembayaran. Saat Anda mengklik tombol pembayaran, sistem akan menampilkan dua nilai berbeda untuk Pi Anda, teman-teman. Internal atau kontribusi dan eksternal non-kontribusi. Selama fase jaringan terbuka global, kemungkinan dompet Pi Anda akan diperbarui untuk menampilkan dua kategori saldo. Saldo kontribusi yang ditandai dengan lencana kemurnian Pi dan saldo non-kontribusi. Jadi di sini mereka itu menegaskan bahwa nilai daripada Pi Coin itu ada dua nilai teman-teman, atau dua harga ya teman-teman. Jadi di bursa itu nilainya sendiri, kemudian di ekosistem itu nilainya sendiri teman-teman. Tinggal kalian aja, kalian itu mau jual atau pindah ke exchange atau tetap menyimpannya di dompet wallet kalian sendiri teman-teman. Dan di sini juga gue saranin buat teman-teman itu hold aja untuk koin daripada Pi Network teman-teman, yang ada di dompet itu ya, hold aja teman-teman. Kalau kalian pengen merasakan Pi Network itu beli aja teman-teman. Dan di situ tadi gue udah nyaranin bahwa kalian bisa masuk di 0,5 ya untuk saat ini, karena 0,7 itu udah tembus ke bawah. Jadi kalian tinggal tunggu titik support menyentuh 0,5. Nah itu gue yakin ada pantulan harga dan candlenya mungkin akan mirip seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua, navigasi API. Tombol manapun yang Anda pilih, baik untuk Pi internal atau eksternal, sistem akan mengarahkan Anda ke antarmuka pemrograman API yang sesuai, memastikan proses transaksi yang lancar ya teman-teman ya. Tampilan nilai real time. Jika Anda memilih opsi Pi internal, sistem akan secara otomatis menampilkan nilai sebesar 314.159 US dollar. Sebaliknya, memilih tombol Pi eksternal akan menampilkan harga Pi eksternal terkini secara real time. Sumber pembayaran Anda seperti Pi dari OKX akan ditampilkan dengan jelas di layar Anda sebelum mengkonfirmasi pembayaran. Nah, ini sesuatu nilai yang sangat besar ketika 314.159 itu terjadi ya teman-teman ya. Ini sekitar 5 miliaran bahkan 6 miliar teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya masih berpikiran bahwa nilai-nilai ini kayak gak mungkin gitu teman-teman. Tetapi di sini gue meyakini bahwa ketika ekosistem itu berjalan, justru nilai ini terlalu murah teman-teman untuk ekosistem yang berjalan ya. Catat ya, untuk ekosistem DEX yang berjalan dan digunakan di dunia nyata, harga yang pantas untuk DEX itu sebenarnya infinity teman-teman. Ingat ya, kalau DEX-nya itu udah jalan ya dan digunakan setiap harinya, nilai ini terlalu kecil untuk sebuah DEX yang udah jalan ya teman-teman ya, karena itu akan bertahan long term ya teman-teman ya, dan itu bisa ratusan tahun. Nah seperti itu teman-teman, itu nilainya nggak terbayangkan ya untuk Pi Network nantinya di masa depan ya. Oke, yang keempat, transparansi kontribusi. Untuk Pi yang diperoleh melalui kontribusi, tampilan akan menunjukkan
api-minepi.com sebelum Anda melanjutkan ke konfirmasi pembayaran. Proses ini mudah, mirip dengan memilih barang dan memilih opsi bayar penuh atau bayar saat pengiriman COD di berbagai platform belanja daring. Sebenarnya itu adalah konsep untuk gambar-gambar ini ya teman-teman. Jadi 1 sampai ke 4 itu adalah konsep dari gambar ini semua teman-teman. Kalau kita lihat untuk yang pertama itu seperti ini. Untuk internal red di codingan itu memang 314159, dan kemarin gua bilang gua itu makin kesini makin percaya. Tetapi untuk nilai yang 314159 ini gua belum sepenuhnya bisa percaya ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja untuk pembaruan dari aplikasi Pi Network sendiri teman-teman. Dan semoga aja memang terjadi untuk harga-harga yang sangat besar ini ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu di sini ada PAP ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pusat internal untuk sistem daripada Pi Network. Kemudian yang gambar ketiga ini lagi-lagi tentang red ya, 314159, dan yang keempat itu API mainnet teman-teman. Dan semoga aja untuk video kali ini semuanya memang bisa benar-benar terjadi teman-teman, dan mungkin perlu beberapa waktu seperti yang gua bilang itu di 2028 sampai 2029. Kita nantikan aja untuk Pi Network sendiri, karena untuk hal yang besar itu memang butuh proses yang sangat panjang juga teman-teman. Jangan secara instan kita menilai suatu project. Kita harus memahaminya dan kita harus tahu bagaimana usaha yang dilakukan project tersebut teman-teman. Oke, dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga aja kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan di video kali ini teman-teman. Oke, dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.